tertarik untuk mengeksplorasi film animasi dengan gaya dan jalan cerita yang tak biasa. Nah, film The Little Prince ini bisa menjadi jawabannya. Film yang disutradarai oleh Mark Osborne ini merupakan adaptasi dari novel klasik berjudul sama karya Anthony de Saint-Exupéry. Naskah film ini sendiri ditulis oleh Irena Brignol dan Bob Persichetti. Berikut ini adalah sinopsis film The Little Prince. Film The Little Prince dibuka dengan kisah seorang wanita muda dan anak perempuannya yang baru saja pindah ke sebuah lingkungan perumahan baru. Di mata gadis kecil itu, sang ibu adalah sosok orang tua yang ambisius dan menaruh ekspektasi yang tinggi padanya. Bahkan, sang ibu telah menyiapkan sebuah rencana jangka panjang yang sangat detail agar gadis kecil itu bisa memperoleh kesuksesan dalam hidupnya. Setiap hari, gadis kecil itu mengikuti rutinitas yang telah diajarkan oleh ibunya. It's even got a chart for all your birthday gifts. Sebagian besar waktu gadis kecil itu diisi dengan mempelajari begitu banyak buku tebal. Hal ini dikarenakan dalam waktu dekat ibunya berencana untuk mendaftarkan gadis itu ke sebuah sekolah ternama bernama Words Academy. Setiap hari setelah ibunya berangkat untuk kerja dan meninggalkan gadis kecil itu sendirian di rumah, gadis kecil itu mengikuti arahan dari ibunya dengan patuh dan tanpa banyak mengeluh. Padahal karena rutinitas itu, ia hampir tidak pernah bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk bermain atau bersantai. Namun suatu hari rutinitas itu berubah ketika gadis kecil itu mulai mengenal tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya. Tetangga gadis kecil itu adalah seorang kakek tua yang hidup sendiri di rumah sederhananya yang meski berantakan, terasa jauh lebih hangat dan menyenangkan dibandingkan rumah si gadis kecil itu. Kakek itu merupakan seorang pensiunan pilot yang memiliki hobi mengutak-ngatik pesawat kecil di halaman rumahnya. Ia lalu menceritakan pada gadis kecil itu sebuah cerita yang sangat menarik, yang kata kakek itu merupakan kisah nyata yang pernah ia alami saat ia masih menjadi pilot. Cerita itu adalah cerita tentang seorang bocah laki-laki yang disebut oleh kakek itu sebagai Sang Pangeran Cilik. Kakek itu dulu bertemu dengan Sang Pangeran Cilik saat pesawatnya mengalami kecelakaan dan terdampar di tengah gurun Sahara. Si kakek lalu berbicara dengan Pangeran Cilik yang hanya tinggal sendirian di gurun itu. Pangeran Cilik meminta kepada kakek untuk menggambarkannya seekor domba. Si kakek lalu membuatkan gambar 2 domba. Namun Pangeran Cilik lalu meminta domba yang bisa hidup selamanya. Akhirnya si kakek justru menggambarkan sebuah kotak dengan 3 lubang dan mengatakan bahwa domba abadi itu ada di dalam kotak. Pangeran Cilik itu pun merasa puas dengan gambar itu. Gadis kecil itu sangat menikmati cerita si kakek. Ia akhirnya datang setiap hari ke rumah kakek itu untuk mendengarkan ceritanya dan bermain bersama pria tua itu tanpa sepengetahuan ibunya. Si kakek kemudian menuturkan bahwa Sang Pangeran Cilik itu sebenarnya berasal dari luar angkasa, yakni dari sebuah tempat bernama asteroid B612. Tempat Pangeran Cilik ini dipenuhi oleh tumbuhan baobab yang memenuhi hampir seluruh permukaan asteroid itu. Setelah bekerja keras melenyapkan seluruh baobab, Pangeran Cilik menemukan sekuntum mawar indah yang kemudian ia rawat. Mawar itu menjadi satu-satunya teman setiap Pangeran Cilik di sana. Namun, seiring kedekatan mereka yang semakin tumbuh, Sang Pangeran Cilik itu merasa bahwa mawar itu mulai menjadi egois. Akhirnya, karena kecewa, Pangeran memutuskan untuk meninggalkan mawarnya sekaligus tempat itu dan pergi berkelana dengan sekawanan burung. Di berbagai asteroid lain, Pangeran Cilik bertemu dengan beragam jenis orang yang menghuni masing-masing tempat itu. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Sang Pangeran akhirnya mendarat di planet Bumi. Di Bumi, Sang Pangeran Cilik bertemu dengan seekor rubah. Ia lalu berteman dengan rubah yang telah ia jinakkan itu. Namun setelah beberapa waktu berlalu, rubah itu meninggalkan Pangeran Cilik. Sebelum pergi, ia berpesan pada Pangeran Cilik untuk selalu mendengarkan kata hatinya. Kembali ke dunia nyata, si kakek memberikan sebuah boneka berbentuk rubah pada gadis kecil.
Si kakek lalu mengatakan bahwa tak lama lagi ia akan pergi meninggalkan rumahnya untuk mencari kembali sang pangeran cilik. Pada hari ulang tahun gadis kecil itu, si kakek mengajaknya pergi keluar untuk merayakan hari itu dengan mengendarai mobil. Namun di tengah jalan keduanya lalu dihentikan oleh seorang polisi. Ternyata si kakek tidak memiliki surat izin mengemudi dan gadis kecil itu akhirnya diantarkan pulang kembali oleh si polisi. Ketika sang ibu mengetahui bahwa selama ini gadis kecil itu tak mengikuti aturannya, ia menjadi marah dan memberi putrinya beban tugas yang berlimpah. Meski demikian, gadis kecil itu diam-diam tetap meluangkan waktunya untuk membaca lembaran cerita yang ditulis si kakek tentang sang pangeran cilik. Saat ia tiba di bagian penutup kisah itu, gadis kecil itu lalu pergi ke rumah si kakek untuk mengetahui langsung bagaimana nasib akhir dari sang pangeran. Kakek itu menjelaskan bahwa cerita itu berakhir dengan sedih. Sebab setelah menjalani waktunya di bumi, pangeran cilik itu merindukan mawar di tempat asalnya. Oleh karena itu, ia sengaja membiarkan dirinya digigit oleh seekor ular berbisa agar ia bisa kembali ke tempat asalnya lagi dan bersatu lagi dengan mawarnya. Meski si kakek meyakinkan gadis kecil itu bahwa pangeran cilik kemungkinan besar berhasil kembali bertemu dengan mawarnya, gadis kecil itu tetap saja merasa sangat kecewa dengan akhir kisah tersebut. Ia bahkan berharap bahwa ia tak pernah bertemu dengan si kakek ataupun mendengar cerita tentang pangeran cilik. Summer on the Little Prince. I wish you had never told me this stupid story. Sejak itu, pertemanan si kakek dan gadis kecil itu pun berakhir. Ketika musim panas hampir berakhir, si kakek lalu jatuh sakit dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Gadis kecil lalu bertekad untuk memperbaiki segalanya dengan cara mewujudkan keinginan si kakek untuk menemukan kembali pangeran cilik. Ia melarikan diri dari jendela kamarnya dan jatuh ke halaman rumah si kakek itu lalu pingsan. Saat terbangun, gadis kecil mendapati boneka rubahnya yang telah berubah menjadi hidup dengan membawa lembaran cerita pangeran dan ditemani oleh si rubah. Gadis kecil itu lalu menggunakan pesawat si kakek untuk pergi mencari pangeran cilik. Dalam perjalanan keluar angkasa itu, mereka melihat bahwa semua bintang di langit secara misterius telah menghilang dari alam semesta. Mereka akhirnya mendarat di sebuah asteroid yang dipenuhi oleh orang-orang yang gila bekerja yang dipimpin oleh seorang pria jahat bernama Businessman. Rupanya Businessman telah menangkap semua bintang untuk dijadikan bahan bakar yang membuat dunianya tetap berjalan. Gadis kecil lalu berusaha mencari sang pangeran dan bertemu dengan sejumlah tokoh yang sebelumnya pernah ia dengar dari buku cerita. Pada akhirnya gadis kecil itu berhasil menemukan pangeran cilik. Namun bukan dalam sosok seorang bocah laki-laki kecil yang penuh imajinasi dan impian. Pangeran cilik yang ditemuinya adalah seorang pria muda dengan penampilan lusuh dan menyedihkan. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan bernama Mr. Prince di perusahaan milik Businessman dan sama sekali tak ingat tentang masa lalunya. Mr. Prince yang merasa bahwa gadis kecil itu sangat aneh lalu membawanya ke sebuah akademi untuk mendapatkan pelajaran dari guru. Tetapi setelah melihat gambar kotak yang pernah dibuat oleh si kakek, Mr. Prince akhirnya sadar dan mengingatkan kembali tentang masa lalunya. Begitu sadar, Mr. Prince segera bergegas menyelamatkan gadis kecil agar tidak dimasukkan dalam mesin pencuci otak yang bisa membuat seseorang bisa tunduk pada sistem di dunia itu. Sebagai gantinya, ia justru memasukkan si guru ke dalam mesin itu. Setelah berhadapan dengan Businessman yang mencoba menghadang mereka, Mr. Prince dan gadis cilik itu berhasil meloloskan diri dan bahkan melepaskan semua bintang yang telah ditangkap Businessman agar kembali menghiasi angkasa. Gadis kecil dan si rubah lalu mengantar Mr. Prince kembali ke asteroidnya yang kini ternyata telah dipenuhi lagi oleh tumbuhan baobab. Meskipun mawarnya telah mati, tetapi setelah Mr. Prince kembali, semua tumbuhan baobab itu perlahan lenyap. Sebuah hari baru dimulai di asteroid itu dan Mr. Prince kembali ke dirinya yang semula sebagai bocah laki-laki kecil. Gadis kecil dan si rubah kembali ke dunia mereka di planet bumi diiringi oleh sekawanan burung. Keesok paginya, gadis kecil dan sang ibu lalu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk si kakek. Gadis kecil meminta maaf pada si kakek dan mengembalikan lembaran cerita tentang sang pangeran cilik dalam bentuk buku yang telah dijilid. Kini semua bagian dalam buku itu telah utuh dan lengkap. Gadis kecil itu akhirnya berhasil diterima di Words Academy dan memperbaiki hubungannya dengan sang ibu. Kini sosok sang ibu pun berubah menjadi tidak sekaku dan sedisiplin yang sebelumnya.
Di akhir film The Little Prince, nampak gadis kecil itu dan ibunya yang sedang menikmati pemandangan penuh bintang di malam hari. Sementara itu, nan jauh di asteroid B612, terdengar suara sang pangeran cilik dan si kakek yang tertawa bersama. Nah, itulah tadi ulasan singkat dan sinopsis film The Little Prince. Film ini memiliki pesan yang sangat indah tentang pentingnya bagi setiap orang untuk mempertahankan impian masa kecil, bahkan ketika mereka telah tumbuh dewasa. Menariknya, pesan ini berhasil disampaikan secara tersirat dalam film The Little Prince melalui jalan cerita dan penokohannya yang sangat unik dan kreatif.